Dah. Ya udah. Dah. And action. 1, 2, 3. Nah, ini perkenalkan. Assalamualaikum dulu atuh, ganteng, bisa. Agak atau videonya gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, lama kita tidak bertemu lagi di kampus. Sekarang kita belajar kuliahan online dan di sini saya akan mengajar. Dan nama saya Yofi Salim Perdana, semester 6 Pendidikan Agama Islam Universitas Imam Bogor. Lahir di mana, Pak? Saya lahir di Bogor, cuma besar di Bima. Nah, sebelum kita masuk materi, itu kita akan mempelajari fikih. Dan fikih itu kita akan dengan materi pokok tentang bugoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ada hikmah bugoh, tindakan bugoh, ketentuan bugoh, hukum bugoh, status bugoh, unsur-unsur bugoh. Dan mutiara hikmah terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Lanjut. Nah, ada yang dari teman-teman semua, ada yang pernah tahu apa itu bugoh atau mendengar sebelumnya kata bugoh? Ada yang tahu? Antum gimana? Ada yang tahu? Kalau bugoh itu seperti apa namanya, orang yang merampas gitu, merampas apa namanya, harta peperangan. Oh iya. Terus menurut antum gimana? Kalau menurut saya, Pak, bugoh itu seperti mengkudeta pemerintahan yang sah, Pak. Ya betul. Istilah nama kata lainnya pemberontakan. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian konsep bugoh dalam Islam. Istilah syara adalah segolongan umat Islam. Nah, ini misalkan contoh umat Islam ini. Umat Islam. Nah, saya bugoh ini. Bugoh atau pemberontakan. Nah, bugoh istilah syara adalah segolongan umat Islam yang melawan dan mendurhakai terhadap ulil amri atau pemimpin atau pemerintah yang sah. Nah, terus selanjutnya bugoh mengikuti istilah ilmu tata negara, yaitu perbuatan sekumpulan atau segolongan umat Islam yang memberontak untuk menentang dan mendurhakai kepada ulil amri atau bisa disebut dengan jarimah siasah. Nah, kenapa bisa disebut? Karena mereka melanggar hukum atau aturan yang berlaku terdapat di pemerintah yang sah. Jadi apapun yang terjadi terhadap pemberontakan ini, bila melanggar, mendurhakai atau tidak mengikuti pemerintah yang sah, nah maka akan diberlakukan hukum terhadap pemberontakan tadi. Makanya terdapat hukuman dan denda. Jadi ada denda dan ada hukuman. Lanjut. Nah, di sini terdapat di dalam Quran surat Hujurat ayat 9 untuk dalil Qur'annya.
Mari kita sama-sama membaca. Di dalam Quran surat Hujurat Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bareng-bareng agar bisa melengkapi, agar berkah. Wa in ya ulang nanti diedit ya. Itu apa tuh? Ini apa ya? Ini Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin yang berperang atau mereka berselisih, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan atau sekumpulan orang, maka perangilah golongan atau sekumpulan orang yang berbuat zalim itu sehingga mereka segolongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, sudah jelas ya diterangkan di dalam surat Al-Hujurat. Nah, bukan menurut sunnah ini adalah dalil dari hadis riwayat Muslim nomor 3436 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man kharaja min ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata mitat jahiliyah. Hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada khalifah dan memisahkan diri dari jemaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sudah jelas kenapa ketika kita yang keluar atau murtad dari Islam dan memisahkan diri, tidak mengikuti pemerintah yang sah dan tidak mengikuti jemaah, maka matinya adalah jahiliyah atau mati yang sia-sia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa definisi menurut ulama mazhab. Yang pertama, Imam Al-Mawardi mendefinisikan pemberontakan adalah segala larangan syara, melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, yang diancam dengan hukuman had dan atau takdir. Nah, di sini sudah jelas ketika kita ada memberontak, maka mereka yang melanggar akan dihukum dan diberikan denda, diberi hukuman ataupun aturan. Sedangkan menurut ulama Syafi'i mengartikan pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri dari atau menolak
kewajiban dengan memiliki kekuatan argumentasi dan pikiran. Nah, sini sudah jelas ketika menyalahi pemerintah, maka jelas pemberontakan ini akan diberlakukan suatu hukuman. Lanjut. Nah, di sini menurut pandangan ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad mengatakan persoalan-persoalan ini membangkitkan pertentangan dan sesiapa yang dapat menghindarkan diri daripadanya lebih selamat daripada orang yang mencampuri atau terlibat dalamnya, meskipun pendirian yang diambilnya benar, apalagi jika memilih jalan yang salah. Nah, ketika kita berdebat ataupun ada sesuatu yang berselisih atau permusuhan, lebih baik alangkah kitanya kita tidak berdebat. Jadi kita mengambil jalan diam. Ketika kita merasa bahwa ini tidak menjadi bermanfaat, maka mendingan kita tinggalkan ataupun kita diam. Itu yang lebih baik. Lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur terdapat pemberontakan memiliki unsur yang pertama pembangkangan terhadap kepala negara atau imam, sudah jelas. Kedua, adanya niat yang melawan hukum. Yang ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya. Nah, mengapa buku pemberontakan itu ada? Mengapa mereka ingin kekeh gitu, memberontak kepada pemerintah yang sah? Karena mereka itu unsur-unsurnya, mereka memiliki unsur-unsur yang ingin melawan pemerintah yang sah. Nah, ini sifat-sifat mereka, bahwa golongan dikatakan pemberontak jika terdapat sifat-sifat. Apa sifat-sifatnya? Nah, ini dijelaskan. Tidak menaati pemerintah yang adil yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin sebagai ulil amri. Yang kedua, mereka adalah jemaah yang kuat dan bersenjata. Yang ketiga, mereka mempunyai alasan kuat untuk keluar dari Islam. Yang keempat, mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan mereka. Jelas mereka mempunyai tidak sama sekali istilahnya keinginan dan ingin merusak pemerintah yang sah. Lanjut. Nah, hukuman bagi kaum buruh atau pemberontakan, apa sih yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan hukuman? Nah, para ulama telah sepakat bahwa tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim haruslah ditumpas. Nah, maksudnya di sini wajib menghukumi mereka ketika mereka memberontak gitu. Mereka menyalahi aturan. Agar apa? Agar mereka kembali taat kepada Allah, agar mereka mau berdamai, karena tidak baik sesama muslim kita bermusuhan. Lanjut. Tindakan hukum terhadap buruh. Nah, di sini wajib kita melakukan tindakan hukuman agar apa? Mereka taat kepada Allah. Yang pertama, mengirim utusan. Nih ada tindakan kita nih. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka. Terus yang kedua, jika tindakan pertama tidak berhasil, mengirim utusan. Nah, berarti selanjutnya yang kedua, menasehati atau mengajak mereka untuk kembali taat. Nah, ketika itu tidak mau pun mereka tidak berhasil, maka yang ketiga adalah memberikan ultimatum atau ancaman. Nah, yang keempat terakhir,
jika ketiga itu tadi tidak mau mereka ikuti, maka akan diberlakukan memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat. Sini sudah jelas ya, ketika mereka tidak mau, ya mau gimana lagi, kita hanya dapat mematuhi perintah yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Untuk apa? Untuk kembali taat, untuk mengikuti syariat-syariat Islam yang berlaku. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini status hukum bugoh. Ada status kenapa mereka itu dikatakan bugoh, pemberontakan, pembangkang. Nah, karena mereka itu memiliki status. Apa status mereka? Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki persenjataan, mereka ingin keluar dari Islam, mereka tidak mengakui pemerintah, mereka mempunyai alasan, dan mereka juga mempunyai pengikut atau setuju terhadap pengikut mereka. Nah, inilah status yang membuat pemberontakan itu tidak mau mengikut kepada pemerintah kita yang sah. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini hikmahnya kenapa dilarangnya bugoh. Nih cukup sederhana ya. Agar apa? Agar mengajak mereka ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyadarkan mereka pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, makanya di dalam undang-undang itu terdapat di ketiga Persatuan Indonesia. Pancasila. Yang ketiga, mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada pemerintah yang sah. Nah, agar kita saling di dalam menjalankan syariat Islam ini, agar saling peduli terhadap sesama muslim yang lainnya, bukan saling memusuhi ataupun saling berselisih. Intinya kita saudara. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari awal sampai kesimpulan yang ingin saya simpulkan di sini, bugoh, pemberontakan ini, kenapa mereka memberontak? Karena mereka itu tidak mengakui ataupun mengikuti pemerintah atau pemimpin yang sah. Kenapa? Karena pemimpin yang sah ini ketika ingin memberlakukan syariat-syariat Islam yang berlaku, contohnya tidak boleh memusuhi orang, tidak boleh mencuri, tidak boleh membegal, ataupun ya yang melanggar hukum, itu mereka tidak mengikuti gitu. Jadi intinya, jadi umat Islam juga mereka, cuman mereka itu memberontak. Jadi bisa dikatakan mereka itu ingin menguasai. Contohnya di sini di Indonesia, contohnya ya misalkan GAM gitu, bisa disebut GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, bisa jadi seperti itu. Mereka adalah pemberontak yang tidak mengikuti pemerintah yang sah. Makanya ketika mereka ini ingin berkuasa, kenapa mereka kuat? Karena mereka itu mempunyai pengikutnya. Jadi gitu, tidak mau mengikuti aturan Islam, pemerintah Islam. Jadi makanya mereka itu pembangkang. Jadi istilahnya menolak ajaran syariat Islam yang diberlakukan oleh pemerintahan yang sah. Jadi ke situ kesimpulannya, intinya dari pemberontakan atau bugoh tersebut.
Nah, mungkin di sini saya ada dari teman-teman semua. Coba teman-teman berdiskusi. Saya ada slide berdiskusi. Coba lanjut slide-nya. Nah, tadi yang kita bahas ini peristiwanya. Jadi teman-teman semua setuju atau tidak setuju? Kenapa alasannya? Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman bagi para pelaku bodoh atau pemberontak karena setimpal dengan perbuatannya. Gimana? Maksudnya penjara. Itu kan hukumannya. Setuju? Tidak setuju? Bagi kamu gimana? Hukum di Indonesia kan penjara. Hukumannya itu gimana? Ini di Indonesia. Iya betul, pemberontak. Perbuatannya. Oh, saya setuju. Setuju. Karena alasannya selain di penjara, Iya. itu tergantung tingkat bubuhnya, tingkat pemberontakannya. Seperti sekarang kali ini kan banyaknya kira ada teroris ya. Iya betul. Di situ dari tahun-tahun sebelumnya ada yang dihukum selain di penjara yaitu hukum mati, tembak mati. Jadi kalau saya setuju. Setuju. Terus dari kamu? Kalau saya tentu setuju Pak, apa yang dikatakan hari juga ada Oh iya. Pak, tembak mati ya. Iya. Cuman begini, ada tambahan lagi dari saya Pak, Ya. mungkin lebih kepada keluarganya Pak, harus diawasi karena kemungkinan menurun pelaku tersebut, perilaku bubuh tersebut menurun kepada anaknya lah atau istrinya, karena mungkin dia setiap harinya di rumah melihat suaminya atau siapalah pelaku bubuh tersebut melakukan strategi-strategi sehingga ada pikiran-pikiran untuk melakukan hal tersebut kembali karena mungkin ada kesempatan gitu Pak. Jadi harus diawasi juga keluarganya Pak. Jadi jangan hanya pelaku bubuhnya di penjara atau tembak mati, tapi keluarganya dibebasin begitu aja, sehingga ya nanti bakal muncul bibit-bibit baru gitu Pak. Oh iya, benar. Itu kita bisa lihat untuk lingkungan, ruang lingkup yang bisa dari keluarga, lingkungan, ataupun terdapat di dalam pelaku bubuh tersebut. Itu banyak sekali gitu ya. Jadi mereka itu banyak menggunakan ide-ide atau strategi tadi. Jadi ya mungkin dari pelaku bubuh itu bukan hanya satu orang. Jadi banyak mereka yang istilahnya pos-posnya gitu. Benar sekali. Cuman di sini kalau untuk hukuman di Indonesia, ketika diberi hukuman, dia tetap juga gitu melaksanakan pelaku perbuatannya itu ketika sudah dipenjarakan atau di dalam penjaranya. di dalam penjaranya, tetap saja gitu ketika lepas mereka akan berbuat kembali gitu. Kadang juga seperti itu. Iya. Jadi setuju ya? Setuju Pak. Jadi kita ngikutin pemerintah. Cuman ya kalau kita mengikuti syariat Islam, kisos. Ada yang tahu kisos kan? Kisos. Berlakukan potong ya, potong tangan ya gitu kan? Nah. Dan yang kedua, menurut pendapat Anda bagaimana penerapan hukum di Indonesia? Penerapan hukum di Indonesia. Setuju nggak setuju Pak? Maksudnya bagaimana? Bagaimana? Penerapan hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia gimana? Maksudnya udah pas apa belum pas gitu? Lupa penerapan ya Pak. Iya, Kalau penerapan mungkin contohnya misalnya gini, ada begal karena melakukan perbuatannya dihukum 5 tahun. Itu penerapan itu gimana? Penerapan tersebut
Apakah kurang? Gimana? Maksudnya ini pengaplikasiannya atau Iya, betul. atau hukum kita nilai hukumnya gitu. Hukum bisa hukum kita nilai atau pengaplikasian hukum tersebut. Aplikasian hukum tersebut, penerapannya. Maka menurut Anda Bagaimana penerapan hukum di Indonesia? Maksudnya yang sudah berjalan di Indonesia itu bagaimana? Setuju Pak, saya Setuju. Pak. Setuju ya. Alasannya? alasannya karena sebelum Indonesia ini merdeka itu di Indonesia merdeka ini karena ada perjuangannya para ulama dan santri, maka penetapan hukum ini mungkin tidak terlepas dari para ulama juga ya. Mungkin ulama kalau misalnya hukum-hukum ini bertentangan dengan Islam atau tidak bisa diterapkan, mungkin dari dulu pun ulama sudah mengkoreksinya, sudah inilah. Mungkin dari saya itu setuju. Terus selanjutnya terakhir, tidak ada hukuman lain bagi koruptor kecuali hukuman paling berat agar efek jerak bisa dirasakan pelaku dan orang lain. Ya, setuju. Setuju atau tidak? Apa itu bukan? Tidak Tidak ada hukuman lain bagi koruptor kecuali hukuman paling berat agar efek jerak bisa dirasakan pelaku dan orang lain. Maksudnya koruptor ini dikasih hukuman paling berat Oh, ya, setuju. agar efek jerak bisa dirasakan oleh mereka para koruptor. Setuju atau tidak? Hukuman paling berat. Setuju. Alasannya kenapa? Alasannya karena pertama Pak, koruptor itu sudah merugikan rakyat Pak. Mensejahterakan itu tidak tercapai gitu kesejahteraan rakyat, karena dana bantuan apapun itu berkaitan dengan anggaran itu selalu dikorupsi oleh mereka. Jadi biar jerak mereka dihukum paling berat itu Pak. Saya setuju Pak. Gimana kan? Saya juga setuju hukuman bagi para koruptor itu dihukum berat karena yang pertama sudah dijelaskan tadi oleh Miras, dan yang kedua itu agar jerak. Jadi dan agar pelajaran kepada orang-orang yang lainnya yang ingin berbuat koruptor agar tidak berbuat karena tahu hukumannya paling berat. Oke. Di sini saya akan menyimpulkan ini semua karena memang ketika ada pemberontak itu alangkah baiknya diberikan hukuman saja. Kenapa tidak menjalankan syariat Islam, kisos, potong tangan atau potong kaki, potong leher, tembak aja mati? Kenapa seperti itu? Karena kita di sini juga ada hak-hak asasi manusia. Jadi makanya ketika ada pemberontak ataupun misalnya seperti itu, kita diberikan hukuman saja agar apa mereka agar jerak. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin dari mereka tidak mau kembali ataupun tidak sadar gitu, apa yang dilakukannya itu salah. Ya maka kita sebagai umat muslim hanya bisa menasihati, mengajak dan kembali untuk taat kepada Allah agar mereka sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Nah mungkin dari situ yang saya sampaikan materi kali ini tentang gibah. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari teman-teman semua. Terima kasih sudah mendapatkan ilmu yang saya kasih, semoga bisa bermanfaat. Itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terdapat di dalam surat Al-Qur'an ayat 9. Apa itu gibah? Ada yang udah tahu semua? Coba angkat tangan dari yang bisa. Ada yang tahu? Ada? Gak apa-apa. Apa itu gibah? Maksudnya dari kata buku itu apa?
Ada yang tahu? Bugo itu pemberontakan. Oh, siapa itu? Tadi siapa yang jawab? Oh, bayangkan ya. Nah, di sini konsep bugo dalam Islam. Nah, ini pengertian bugo mengikuti istilah syarak adalah segolongan umat Islam. Jadi segolongan umat Islam yang melawan dan melukai terhadap ulil amri atau imam atau pemerintah. Nah, yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Nah, yang kedua, bugo mengikuti istilah ilmu tata negara adalah perbuatan sekumpulan dan segolongan umat Islam yang memberontak untuk menentang dan melukai kepada ulil amri yang dinamakan jarimah siasah, atau yaitu suatu kesalahan dalam politik. Nah, jadi intinya bugo ini segolongan umat Islam yang mendurhakai ataupun yang menolak, yang tidak mengikuti kepemerintahan, menolak istilahnya. Selanjutnya, nah di sini juga bugo menurut dalil Al-Quran terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, mari sama-sama kita membaca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini coba saya minta satu orang yang baca, yang ngantuk, coba tadi yang ngantuk. Siapa namanya? Namanya siapa? Ya. Coba baca. Jelas kan? Jelas. Saya. Artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang dunia yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat bagian terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, oke. Jadi di sini ketika ada suatu dua golongan ataupun orang yang berselisih, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam
alangkah baiknya kita mendamaikan. Jadi kenapa kita harus mendamaikan antara golongan sesama muslim? Karena kita itu adalah bersaudara. Jadi jangan sampai kita ada perpecahan. Jadi intinya, ada yang tahu kisah dari Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih itu berperang, setelah menang, jadi Muhammad Al-Fatih itu membebaskan itu. Jadi siapa aja yang ingin bebas ataupun yang ingin masuk Islam, sok mangga. Jadi tidak ada istilahnya berperang lagi ataupun mengancam gitu, ataupun untuk mau terpaksa memaksa untuk masuk Islam. Enggak seperti itu. Jadi dibebaskan gitu. Intinya mendamaikan sesama muslim. Selanjutnya, nah di sini menurut sunnah atau hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, man kharaja min ta'ati wa faraqal jama'ata fama tamikatan dahiyah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada khalifah, kepada pemimpin, kepada pemerintah, dan memisahkan diri dari jemaah, kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Nah, di situ telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang keluar, maksudnya yang tidak mengikuti ketaatan ataupun tidak mengikuti aturan terhadap pemimpin atau khalifah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh gitu istilahnya, bodoh ataupun ya pokoknya tidak baiklah. Jadi seperti itu dijelaskan hadis riwayat Muslim. Nah, beberapa definisi menurut ulama mazhab. Nah, di sini ada Imam Al-Mawardi mendefinisikan pemberontakan adalah segolongan larangan syarak atau melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Had ini itu denda ataupun takzir. Takzir itu aturan atau hukuman yang berlaku. Jadi apabila ada pemberontakan segolongan umat yang tidak mengikuti peraturan pemerintah, maka dia akan dihukum. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah di sini menurut pandangan ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Istisab fi mengatakan persoalan ini membangkitkan pertentangan dan sesiapa yang dapat menghindarkan diri daripadanya lebih selamat daripada orang yang mencampuri atau terlibat dalamnya meskipun pendirian yang diambilnya benar, apalagi jika memilih jalan yang salah. Nah, di sini persoalan yang dimaksud itu ada apa yang kita lakukan di dalam masalah ataupun selisih, lebih baik kita meninggalkan. Jadi seperti itu. Maksudnya menghindari perdebatan. Ada sesuatu hal yang menurut kita tidak baik dan tidak ada manfaatnya, gak usah kita perdebatkan ataupun gak usah kita mengambil kita merasa benar. Jadi kita lebih baik diam atau bersabar. Jadi ini seperti itu. Nah, di sini unsur-unsurnya pembangkang terhadap kepada negara, jelas ya. Adanya niat yang melawan hukum, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.
Jadi di situ unsur-unsur bugo mereka ingin melihat memberontak gitu. Nah sifat-sifatnya tidak menaati pemerintah. Mereka adalah jemaah yang kuat dan bersenjata yang ingin menghancurkan. Mereka mempunyai alasan kuat untuk keluar dari Islam. Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan mereka. Nah mereka sekali itu banyak dari mereka itu ingin menguasai. Jadi seperti itu. Selanjutnya, hukuman kaum buruh atau pemberontakan. Nah, para ulama telah sepakat bahwa tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim haruslah ditumpas. Maksudnya memerangi mereka itu wajib hukumnya, yang dimana tindakan mereka itu dapat dipandang sebagai hukuman. Jadi contohnya, ketika ada orang yang berbuat salah, berbuat yang tidak mengikuti aturan, apalagi tidak mengikuti aturan Islam, syariat Islam, maka kita akan hukum. Contohnya orang yang mencuri itu bisa kita hukum. Karena apa? Karena agar tidak melakukan lagi, agar mereka jerak. Tapi di Indonesia sekarang ya seperti itulah. Jadi ketika udah di penjara, mereka kadang tetap juga melakukan perbuatan hal tersebut. Selanjutnya, nah tindakan hukum terhadap buruh. Mereka mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui sebab-sebab mereka melakukan pemberontakan. Jika tindakan pertama tidak berhasil dan mereka tetap bertahan dengan pendapat mereka, tindakan selanjutnya adalah menasihati atau mengajak. Jika usaha tersebut tidak juga berhasil, maka memberikan ultimatum atau ancaman. Tidak berhasil juga, memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat. Nah, jadi intinya ketika kita sudah mengajak, menasihati, tidak boleh berbuat seperti itu, tidak boleh mencuri ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang merusak negara ataupun di dalam syariat kita. Jadi intinya mereka agar sadar bagaimana agar taat kembali, kita harus sebenarnya lebih memberikan tauladan gitu, contoh-contoh yang baik agar mereka apa? Agar mereka sadar karena yang dilakukannya itu tidak baik. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ini status hukum bugon. Jadi mereka memiliki kekuatan hingga berani menentang pemerintah yang sah. Mereka telah benar-benar keluar dan tidak mengakui pemerintahan yang sah dan adil. Mempunyai alasan mereka keluar dari pemerintah yang sah. Mereka mempunyai pemimpin yang mereka taati. Mereka setuju terhadap alasan mereka. Kenapa mereka ingin sampai banget gitu, ingin keluar dan ingin memberontak? Karena mereka itu ibaratnya ingin mempertahankan apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi mereka itu intinya mereka itu tidak mau mengikuti pemerintah, aturan yang berlaku. Selanjutnya, nah hikmah dilarangnya buruh. Yang pertama, mengajak mereka ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyadarkan mereka pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada pemerintah yang sah. Nah, jadi intinya bagaimanapun orang yang berbuat salah ataupun yang berbuat tidak kita sukai, mereka memberontak seperti apa? Jadi fungsinya kita sebagai umat kaum muslimin harus mengajak
Jadi harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman kita, tujuan kita. Jadi intinya saling menasihati dalam kebenaran. Nah, kesimpulan. Nah, jadi di sini dijelaskan kesimpulan mengenai buku. Jadi intinya sekelompok umat muslim atau umat Islam, mereka itu tidak mau mengikuti, selalu melawan pemerintah yang sah atau ulil amri. Jadi maksudnya di sini, apapun yang kita kasih ataupun yang kita nasihati, mereka tidak mau dengar. Jadi intinya ada suatu segolongan umat. Contohnya gini. Contohnya siapa yang di belakang? Antum misalkan jadi kepala desa sini. Nah, jadi ada segolongan dari warga yang tidak mengikuti aturan antum. Contohnya, antum memberikan konsep atau program kita Senin atau malam Jumat harus yasinan atau kita harus baca Quran. Nah, jadi ada segolongan umat Islam atau warga tadi sebagian tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Jadi mereka itu melawan, menolak. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak mau mengikuti apa yang diberlakukan oleh pemerintah. Apa pemerintah yang selalu mengikuti dari berbagai segolongan Islam tadi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya ada diskusi. Jadi dari adik-adik semua, coba sediakan alat tulis dan coba berikan alasan setuju atau tidak setujunya dan serta alasan. Jadi tulis aja jawabannya, setuju, terus alasannya apa. Jadi intinya nomor 1, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya apa. Salah dari ada semua. Coba dibaca. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman bagi para pelaku bedok, pelaku pemberontak karena setimpal dengan perbuatannya. Setuju? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya. Sistem hukum di Indonesia, hukuman, contohnya penjara. Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya kenapa? Karena dia Agar tidak mematuhi peraturan. Agar tidak berontak lagi, mengulangi lagi. Nah, oke. Agar tidak mengulangi lagi. Nah, jadi kenapa harus dihukum? Karena kebanyakan dari mereka itu ketika menjadi kebiasaan itu susah. Jadi ketika udah biasa mencuri, otomatis akan mencuri atau memberontak lagi. Karena apa? Karena mereka juga itu ada kekuatan mereka gitu. Ada keinginan mereka ingin menghancurkan ataupun memberontak. Jadi gitu. Jadi setuju ya? Jawaban. Yang kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana penerapan hukum di Indonesia? Apakah sudah maksimal? Belum. Berarti tidak setuju. Kenapa alasannya? Kenapa? Coba. Kenapa alasannya? Kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya yang mungkin tidak membuat mereka itu lebih takut. Jadi seperti itu. Mungkin
hanya di penjara, kasih makan, udah langsung bebas. Nanti ketika berapa tahun itu diatur 10 tahun misalkan. Jadi setelah 10 tahun tersebut maka akan keluar. Nah, mungkin bisa jadi akan terulang lagi gitu. Biar tidak mereka berbuat lagi, itu harus gimana? Misalkan contoh mencuri, apa harus dipotong tangannya? Sesuai dengan hukum. Jadi seperti itu. Tapi bertentangan dengan hukum asasi manusia atau HAM. Gimana itu? Karena kan kita semua kan ada hak asasi manusia, perlindungan. Jadi siapapun yang berbuat tidak menaruhkan nyawa, jadi seperti ataupun anggota tubuh kita, jadi ada hak asasinya. Jadi dituntut lagi. Jadi yang benar gimana sebenarnya? Mengikuti pemerintah sekarang apa kita mengikuti hukum kisos yang namanya? Apa gimana? Gimana pendapatnya? Hah? Lebih yang mana? Mau yang mana? Coba dong. Hukum? Ya karena kita sekarang mengikuti peraturan pemerintah, kita lebih ke pemerintah ya. Jadi urusan apa semuanya itu di pemerintah. Nah terakhir, tidak ada hukuman lain bagi koruptor kecuali hukuman paling berat agar efek jerak bisa dirasakan pelaku dan orang lain. Jadi gitu. Jadi koruptor itu biar nggak terlalu banyak ataupun tidak terulang kembali, alangkah baiknya harus diapakan? Biar apa? Efek jerak. Agar apa? Kita sebenarnya untuk mereka itu tidak akan efek jerak, karena dari mereka sendiri itu untuk memakan ataupun mengambil orang itu tidak mereka lari ataupun selalu mengingat ke dosa ataupun apa gitu. Jadi yang mereka pikirkan yang penting dapat uang. Jadi gitu. Agar mereka efek jerak, kita alangkah baik sebagai umat muslim mengajak agar lebih taat, agar lebih sadar bahwa yang dilakukan itu tidak baik. Ketika kita sudah memberikan hukuman jerak, penjara ataupun apa yang kita sudah mengikuti peraturan pemerintah tidak mau ikuti juga, ya kita hanya mengajak dan menyadarkan pelaku tersebut agar kembali taat dan sadar. Begitu. Jadi intinya kita pemerintah. Jadi ya mau gimana lagi kita. Ya mungkin itu saja materi dari saya. Dan kurangnya mohon maaf. Atau ada yang ditanyakan? Ngerti semua kan? Paham semua kan? Paham? Oke, mari kita tutup materi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.